Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Siva Nurfitri dengan NIM 211275 dari kelas RA3 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Primagraha. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang implementasi manajemen kinerja di Google Corporation. Nah, pasti di sini udah pada tahu dong apa itu Google. Google Corporation atau yang lebih dikenal sebagai Google adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berfokus pada produk dan layanan terkait internet. Google juga salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia yang dikenal tidak hanya karena inovasi dan teknologi canggihnya saja, tetapi juga karena manajemen kinerja yang efektif. Google didirikan pada tanggal 4 September 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mereka masih menjadi mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Ada yang tahu nggak sih Google menggunakan manajemen kinerja apa? Nah, sini aku kasih tahu. Nah, Google menggunakan implementasi manajemen kinerja di perusahaannya. Apa sih implementasi manajemen kinerja Google? Google menggunakan metode OKR atau Objective and Key Result untuk manajemen kinerja. OKR terdiri dari dua komponen utama, yaitu objektif, tujuan, dan key result, hasil kunci. Objektif adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau individu dalam jangka waktu tertentu. Objektif harus ambisius, jelas, dan menginspirasi. Mereka memberikan arah dan fokus yang jelas bagi tim atau individu. Contohnya seperti meningkatkan kepuasan pelanggan atau memperluas bangsa pasar produk baru. Nah, kalau key result adalah metrik atau indikator yang menggunakan untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian objektif. Key result harus spesifik, terukur, dan memiliki batas waktu. Setiap objektif biasanya memiliki beberapa key result yang membantu melacak dan mengevaluasi kemajuan. Contoh yang tadi tuh untuk objektif kan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan cara mengurangi waktu responden pelanggan rata-rata dari 24 jam menjadi 12 jam atau lebih dipercepat. Nah, dalam hal ini perusahaan memiliki beberapa fase. Fase pertama ada fase planning atau fase perencanaan. Karyawan bersama dengan manajemen mereka menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan berbatas waktu ya. Yang kedua ada fase monitoring. Selama fase monitoring, karyawan secara rutin mengevaluasi kemajuan mereka terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Google menerapkan transparansi di mana semua karyawan dapat melihat OKR rekan kerja mereka yang mendorong akuntabilitas dan kolaborasi. Nah, yang ketiga ada fase reviewing. Karyawan dan manajemen meninjau hasil kinerja secara berkala. Biasanya setiap kuartal atau evaluasi ini membantu dalam menilai apakah tujuan telah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir ada di fase rewarding. Nah, Google memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui tujuan mereka. Penghargaan ini bisa berupa bonus, promosi, atau pengakuan publikasi. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita simak cuplikan video ini. Bagaimana OKR bisa mendukung talent management? Apa itu OKR? OKR adalah manajemen kinerja yang menekankan pertumbuhan yang tinggi. Biasa digunakan oleh startup karena startup menginginkan pertumbuhan yang tinggi, baik dalam hal revenue, profitabilitas, atau perkembangan produk yang mereka miliki. OKR membutuhkan partisipasi bottom up yang solid. Jadi, bila dibandingkan dengan performance management system yang lain, OKR justru menginginkan aspirasi dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. OKR juga memiliki durasi waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan balance scorecard KPI yang rata-rata 12 bulan. Justru OKR menekankan dalam waktu 3 bulan, kita harus mampu membuat OKR yang baru. OKR cocok banget untuk menilai talent. Mengapa? 1. OKR diidentikan dengan target yang challenging. Saya percaya bahwa talent adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Bila mereka diberikan satu target yang biasa dan tidak menantang, maka mereka akan tidak termotivasi. OKR cocok untuk talent. Yang kedua,
Target yang menantang tujuannya adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ini senada dan selaras dengan aspirasi talent, bahwa talent adalah orang yang suka belajar. Target yang tinggi membuat mereka belajar lebih banyak dan lebih keras. Yang ketiga, OKR itu dinamis. Dalam waktu 3 bulan, OKR diharapkan untuk dirubah karena itu sudah dicapai. Talent juga menginginkan satu hal yang dinamis dalam perusahaan. Talent tidak suka hal-hal yang monoton. Oleh sebab itu, OKR cocok untuk talent. Lalu bagaimana OKR mampu mendukung talent management? Siapapun yang terlibat aktif dalam OKR adalah seorang talent. Karena siapapun yang terlibat dalam OKR pasti akan mendapatkan target yang challenging. Dan orang yang terlibat dalam OKR pasti adalah seorang talent. Kapan lagi perusahaan memberikan kesempatan kepada seorang talent dalam menyatakan aspirasinya kepada perusahaan, yaitu dalam platform OKR. Talent memiliki kesempatan untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan terdalamnya, bagaimana dia memiliki aspirasi, keinginan tentang perusahaan, dan itu semua dinyatakan dalam bentuk OKR. Nah, dari video di atas kita bisa menyimpulkan bahwa metode OKR membantu Google untuk fokus pada prioritas utama, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. OKR juga memungkinkan fleksibilitas sehingga karyawan dapat menyesuaikan tujuan mereka sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Dari metode OKR untuk mencapai SDM berkinerja tinggi, ini kita bisa mengambil pelajaran yang diterapkan Google dengan menetapkan tujuan yang jelas dan mengukur hasilnya secara rutin. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Dan yang paling penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi seperti yang dilakukan Google. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya untuk konten menarik selanjutnya. Dadah!